Assalamualaikum, halo apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hersuna Arif dari Forum News Network. Terhitung sejak kemarin hari Senin tanggal 26 Juli 2021 pemerintah mulai menerapkan PPKM level 4. Nah, disertai dengan berbagai pelonggaran aktivitas masyarakat. Salah satu yang paling banyak disoroti adalah aturan makan di warung atau di rumah makan yang tidak boleh lebih dari 20 menit. Aturan inilah yang paling banyak disoroti oleh warga, di luar berbagai aturan pelonggaran lainnya. Aturan ini jadi bahan bercandaan paling seru dan memenya bertebaran di dunia maya. Kalau Anda rajin melakukan googling atau membacanya di WhatsApp atau di platform-platform pertemanan lainnya, itu kebanyakan bikin ngakak sampai guling-guling. Lumayan juga sih, bisa menebarkan kegembiraan di tengah pandemi dan krisis ekonomi. Kegembiraan ini kan paling penting sekarang ini, bisa menjadikan imunitas tubuh kita meningkat. Ini seorang dokter yang aktif, seorang dokter yang sangat aktif di dunia maya, eee, entah serius atau bercanda, dia melalui akun medsosnya dia bertanya, "Apa sih landasan ilmiahnya pembatasan 20 menit itu?" Sebab seperti kita ketahui, salah satu klaster penularan COVID ini adalah tempat makan, entah itu di restoran, saat resepsi, dan berbagai pesta, termasuk ketika keluarga sedang berkumpul. Bahkan ketika keluarga sedang berkumpul ini lebih berbahaya nih, maksud saya keluarga besar ya, bukan keluarga inti. Mereka biasanya merasa aman kalau berkumpul dengan keluarganya dan ketika mereka makan-makan, membuka maskernya. Disitulah tempat penularan, COVID itu yang paling banyak ditemukan nih, kan orang biasanya gitu, orang, boleh Anda, menerapkan protokol kesehatan secara ketat gitu. Namun ketika makan itu biasanya abai. Ya, iya bener juga sih, bagaimana caranya kita makan sambil tetap menggunakan masker? Kan nggak mungkin. Nah, jadilah waktu beberapa menit ketika Anda membuka masker itu dimanfaatkan sang virus untuk hinggap di inang baru, yaitu Anda. Dan biasanya ini apalagi kalau ditambahi dengan setelah makan ngobrolnya lebih lama lagi, santai, rileks setelah makan. Ini padahal sekali lagi ini, mereka-mereka yang tertular saat makan ini sebelumnya sangat-sangat ketat menerapkan protokol kesehatan, tapi jebol juga ketika waktunya makan. Jadi kalau Pak Dokter tadi menanyakan landasan ilmiahnya, itu sangat wajar. Jadi dia tidak sedang bercanda. Tapi namanya dunia media sosial, itu ada seorang netizen yang, ini akunnya Insanity Buster. Ini menjawab pertanyaan Pak Dokter tadi dengan jawaban yang seolah-olah ilmiah. Menurutnya virus COVID-19 itu sesuai dengan namanya, baru akan menyebar atau menular pada menit ke-19. Namanya juga COVID-19. Nah, karena kebiasaan Indonesia yang suka molor, itu kata dia, maka COVID-19 juga ikut-ikutan tradisi itu. Dia ikut molor juga menularkannya. Jadi diprediksi penularan COVID itu delay 2 menit. Gitu. Jadi baru pada menit ke-21 si COVID itu bakal menular. Kalau pembeli makanan itu atau orang yang makan di warung makan atau di rumah makan itu disiplin, serta Satpol PP dan Polri maupun TNI yang ikut mengawalnya juga ketat menggunakan timer misalnya, maka orang itu akan selamat. Karena menit ke-20 dia sudah harus berhenti makan, dia sudah mengenakan masker, sementara si COVID-19 karena dia molor 2 menit, maka dia baru menular pada menit ke-21. Selamatlah itu. Jadi ada justifikasinya, ada benarnya juga rupanya aturan makan di rumah makan atau di warung Tegal itu tidak boleh lebih dari 20 menit. Kalau semacam itu banyak sekali tersebar di media sosial. Anda tinggal rajin googling saja, dijamin Anda bisa tertawa berhari-hari. Saran saya ya, kalau Anda sedang menggoogling meme-meme semacam itu, Anda jangan sendirian. Ini serius, jangan Anda lakukan sendirian. Banyak tertawa, seperti saya sebutkan tadi, menjaga imunitas tubuh. Tetapi ketika Anda sering kelihatan tertawa-tertawa sendiri, ya Anda tahulah itu apa artinya. Bukan imunitas Anda yang terjaga, tapi Anda menunjukkan tanda-tanda menjadi ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa. Jadi Anda selamat, Anda tidak akan diisolasi di rumah sakit, tetapi Anda akan dikarantina atau dikirim ke rumah sakit jiwa. Sekedar mengingatkan kembali bagaimana detail aturan-aturan pelonggaran itu. Ini disampaikan pada waktu itu dalam sebuah konferensi pers oleh Menko Maritim Luhut Panjaitan sebagai penanggung jawab PPKM Jawa dan Bali. Jadi selain menyatakan mengubah nama PPKM darurat menjadi PPKM level,
level 4, level 3, level 2, level 1 sesuai dengan tingkat penularan COVID di suatu daerah, dia juga menjelaskan aturan-aturan pelonggaran. Salah satunya itu adalah makan di tempat itu tidak lebih dari 20 menit. Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai pukul 20. Dan waktu maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 20 menit. Dan kami sarankan selama makan karena tidak pakai masker, jangan banyak berkomunikasi. Jangan banyak berkomunikasi. Ya kalau kita simak penjelasan tadi, memang Pak Luhut sangat serius dan pemerintah juga sangat serius gitu. Bahkan sebagai tindak lanjut itu Mendagri Tito Karnavian menyatakan bahwa pemerintah akan menurunkan aparat Satpol PP, Polri, dan TNI untuk mengawasi pelaksananya. Jadi orang betul-betul diawasi jadi Anda nanti kalau Anda ke rumah makan atau ke warung Tegal jangan kaget. Kalau di pintu masuk ada Satpol PP atau polisi atau TNI memegang timer. Anda akan dihitung berapa lama Anda di restoran itu atau Anda di warung Tegal itu, begitu lebih dari 20 menit mereka akan memperingatkan Anda. Penjelasan dari Mendagri Tito Karnavian ini juga menjadi olok-olok. Bahkan bukan hanya di meme, di media massa. Ada kalau di netizen udah biasa itu. Tapi banyak juga yang menanggapinya secara serius. Salah satunya adalah mantan Menteri Negara BUMN dan seorang kolumnis senior Dahlan Iskan. Dia membuat sebuah artikel di harian miliknya, This Way, judulnya itu begini, tugas baru Satpol PP, memastikan orang makan maksimal 20 menit. Ilustrasinya ini yang sangat menarik. Di situ digambarkan orang sedang makan dengan lahap di warung Tegal, mulutnya terbuka lebar, dan di belakangnya ada seorang Satpol PP yang mengawasinya. Satpol PP-nya ini perempuan. Ada lagi sebuah meme yang juga tak kalah mengundang tawa. Meme ini memperlihatkan Gubernur Anies sedang makan di warung Tegal. Dia tampak sangat menikmati makanan itu. Mulutnya mengembung, dan di atas foto itu ada kalimat, Pak Anies, waktu Anda menghabiskan makanan tinggal 9 menit 8 detik. Di atas tulisan itu ada kalimat, Insya Allah bisa, dengan tanda seru. Bila ditelusuri, meme itu diambil dari akun resmi media sosial, fotonya maksud saya ya. Dan peristiwa itu tampaknya terjadi jauh hari sebelum pandemi. Coba ini foto nih, coba Anda lihat. Kan di situ terlihat Anies tidak memakai masker, begitu juga dengan orang-orang di sebelahnya. Jadi rupanya momen itu yang kemudian diunggah oleh Anies Baswedan di media sosialnya oleh seorang netizen iseng dijadikan meme yang kocak sekaligus menohok tadi. Waktu Anda menghabiskan makanan 9 menit 8 detik. Jadilah kebijaksanaan yang rupanya tadinya menurut pemerintah itu atau versi pemerintah itu sangat baik. Itu menjadi olok-olok. Coba bayangkan kalau kebijakan pemerintah itu malah menjadi olok-olok. Padahal kan situasi saat ini angka penularan COVID sedang sangat meninggi. Benar sih ada kabar bahwa saat ini tingkat hunian di rumah sakit mulai menurun. Namun bukan berarti ancaman COVID itu sudah menurun, melandai, apalagi mereda. Kebijakan pemerintah yang jadi olok-olok itu rupanya menjadi perhatian dari Ketua DPR RI Puan Maharani. Dia mengatakan betapa berbahayanya ketika kebijakan pemerintah itu dijadikan olok-olok. Dia mengingatkan betapa berbahayanya ketika kebijakan pemerintah dijadikan lelucon oleh rakyatnya. Berarti kan pemerintah sudah tidak dianggap lagi, pemerintah sudah dilawan, dan pemerintah yang lebih berbahaya lagi, pemerintah sudah tidak dipercaya oleh rakyat. Puan mengingatkan itu agar pemerintah dapat tetap menjaga kepercayaan rakyat. Dia menyebut contoh nih, tadi berkaitan dengan angka penularan COVID tadi kan, pemerintah mengumumkan angka penularan COVID menurun. Tapi menurut Puan itu jumlah testingnya dikurangi. Ya tentu saja kalau jumlah testingnya dikurangi, angka yang positif juga menurun. Nah soal ini juga ditertawakan oleh rakyat. Belakangan ini ya kalau saya perhatikan Puan itu tampaknya, Ibu Puan ini tampaknya sangat kritis terhadap pemerintah. Beberapa waktu yang lalu dia misalnya menyatakan dengan tegas atau ini semacam teguran, dia meminta agar para pejabat pemerintah tidak membuat kebijakan atau membuat pernyataan yang membuat rakyat bingung. Dan ini memang seperti diakui oleh Presiden Jokowi juga. Presiden Jokowi kemudian menegur para pembantunya untuk membuat pernyataan yang tidak membuat rakyat makin bingung. Harus ada empati, begitu kata Presiden Jokowi. Dan kalau Anda perhatikan secara detail sekarang, itu Menteri Luhut, nih Menko Marinvest, kalau memberikan pernyataan selalu dengan teks. Karena biasanya kita itu selalu mendapat pernyataan-pernyataan dari Pak Luhut yang sensasional. Misalnya yang kemarin, silahkan datang saya kalau ada yang nggak percaya dengan
apa yang disampaikan oleh pemerintah. Mereka punya data dan datanya akan saya tunjukkan ke mukanya. Itu salah satunya yang disampaikan oleh Pak Luhut. Tapi sejak beberapa hari terakhir ini, mungkin lebih di sepekan terakhir ini, kita tidak pernah mendapatkan statement-statement yang kontroversial dari Pak Luhut, karena dia rupanya sudah membaca teks gitu. Begitu juga dengan menteri-menteri lainnya. Erlangga Hartarto yang jarang sekali membuat pernyataan, kalau membuat pernyataan juga dengan membaca teks. Jadi Ibu Puan, Ketua DPR ini sekarang sudah mulai kritis nih terhadap pemerintahan Jokowi. Tetapi rupanya Ibu Puan sendiri itu dia tampaknya lupa ya, bila berbagai aksinya juga mendapat penentangan dari masyarakat, disoroti oleh masyarakat. Ini salah satunya adalah balihonya itu di Blitar dan Surabaya dicoret-coret oleh saya yang tidak tahu entah siapa. Katanya si polisi sudah menangkap pelakunya. Agak mengagetkan kalau ada baliho Puan di Blitar dan di Surabaya itu sampai dicoret-coret oleh orang yang tidak dikenal, karena kan Surabaya dan Blitar ini adalah kandang banteng. Jadi betul-betul pengaruh keluarga Soekarno itu di kawasan ini memang sangat kuat. Ini jelas harus diwaspadai. Sama seperti peringatan Puan kepada pemerintah, kita juga ingin mengingatkan kepada Puan bahwa ini adalah bentuk perlawanan bukan hanya pada pemerintah, tetapi juga kepada para politisi, elit politik yang menjadi pendukung parpolnya, menjadi pendukung pemerintah. Di tengah rakyat butuh makan, Puan malah dalam kapasitas sebagai Ketua DPR menggunakan anggaran untuk pencitraan. Baliho-baliho ini kan sebenarnya apapun dalihnya ini adalah dalam rangka pencitraan. Orang kemudian mengait-kaitkan dengan semakin dekatnya Pilpres. Dan Puan seperti banyak disebut-sebut oleh lembaga survei, namanya itu tidak cukup dikenal, elektabilitasnya rendah. Jadi rupanya dia sekarang sudah mulai melakukan marketing politik dengan memasang baliho-baliho dalam posisinya sebagai Ketua DPR. Tetapi di kandangnya sendiri, di Blitar dan Surabaya, sudah mulai mendapat perlawanan dari rakyat. Kalau kita mengamati media sosial, perlawanan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah itu sangat membahana. Banyak pejabat pemerintah yang jadi bahan olok-olok. Yang jadi sasaran utama jelas Presiden Jokowi. Berbagai meme yang meledek Presiden Jokowi itu banyak sekali ditemukan. Dalam kasus PPKM misalnya juga ini sekarang diplesetkan. PPKM ini misalnya juga diplesetkan menjadi berbagai olok-olok. Mulai dari singkatannya Pak Presiden kapan mundur, sampai penyiksaan Presiden kepada rakyat. Selain Presiden Jokowi, sejumlah pejabat pemerintah juga menjadi olok-olok. Yang paling menjadi sasaran saat ini adalah Pak Mahfud MD. Setelah itu menyusul KSP Muldoko, Kepala Staf Kepresiden Muldoko, dan stafnya Pak Muldoko, yakni Ali Muchtar Ngabalin. Pengamat ekonomi Faisal Basri bahkan minta agar Presiden Jokowi itu memecat Muldoko dan Ali Muchtar Ngabalin. Karena dua orang ini seringkali membuat statement-statement yang kontraproduktif dan merugikan Presiden Jokowi. Namun di antara ribuan meme yang tersebar di media sosial, kalau saya diminta memilih salah satu, saya punya satu yang favorit. Meme itu diunggah di Instagram. Saya tidak tahu Instagram siapa, karena itu menyebar masif di WhatsApp grup. Saya juga hanya menerima screenshot-nya gitu. Di situ ada foto Pak Jokowi sedang duduk di pinggiran tempat tidur. Fotonya biasa saja sih, tapi narasinya itu yang sangat menohok. Narasinya begini, Bapak jangan sakit ya, biar rakyat saja yang sakit. Kalau Bapak sakit, siapa dong yang menyakiti rakyat? Coba perhatikan kalimat terakhir. Kalau Bapak sakit, siapa dong yang menyakiti rakyat? Luar biasa menohok. Ini betul-betul menggambarkan perasaan rakyat yang paling dalam terhadap pemimpinnya sendiri, yakni Pak Jokowi. Kalau ada penghargaan Meme of the Year, saya menjagokan meme ini menjadi salah satu kandidat juaranya. Seperti biasa, saya setiap kali melihat meme atau pemberitaan di media, saya menelusuri itu sumber informasinya, sumber foto tersebut. Sumber foto ini ternyata diambil dari kegiatan Presiden Jokowi ketika meninjau rumah susun Pasar Rumput yang diubah oleh Gubernur DKI Anies Baswedan untuk perawatan pasien COVID. Pada waktu itu kan rumah sakit di Jakarta terancam kolap, rakyat yang tidak bisa ditampung di rumah sakit, gambar-gambar mereka, para pasien yang dirawat di lorong-lorong rumah sakit itu sudah menjadi gambar sehari-hari, foto sehari-hari, video sehari-hari yang kita bisa saksikan. Dan Anies Baswedan kemudian mengerahkan berbagai cara, termasuk salah satunya menyiapkan rumah susun di Pasar Rumput untuk menjadi tempat penampungan pasien COVID. Begitulah perlawanan rakyat terhadap pemerintah sudah bergema. Karena situasinya COVID, mereka memilih tidak turun ke jalan. Media sosial menjadi placement, tempat mereka melampiaskan kekecewaan dan kemarahan kepada
pemerintah. Jangan dianggap sepele ya, dalam sebuah negara demokrasi, modal utama pemerintah itu adalah kepercayaan rakyat. Apakah pemerintahan Presiden Jokowi masih dipercaya? Silahkan Anda menilainya sendiri. Sebuah meme ini setidaknya bisa mewakili perasaan masyarakat bahwa mereka sudah kehilangan kepercayaan dan meminta agar Presiden mundur dari jabatannya. Saya Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.